Tidak ada Alara dalam bukti tempat tinggal. Wajah Jiro langsung menegang. Ia membalik-balik halaman dokumen itu dengan ragu dan panik. Ada halaman tentang ayahnya, ibunya, dirinya sendiri, Maiko, Selena, tapi tidak ada nama Alara. Alara benar-benar telah menghapus dirinya sendiri dari bukti tempat tinggal. Martin begitu marah hingga pandangannya gelap dan hampir pingsan. Dasar bodoh. Gadis tolol. Berani-beraninya dia melakukan hal sebodoh ini. Bentaknya, suara penuh kemarahan. Diana yang ikut menyaksikan menjadi panik, campuran marah dan cemas mewarnai raut wajahnya. Jiro, kau yakin? Gadis tak tahu diri itu benar-benar menghapus namanya dari bukti tempat tinggal. Jiro menggenggam dokumen itu erat, matanya memancarkan kebencian yang membara. Ibu, aku sudah memeriksanya berulang kali. Nama Alara benar-benar tidak ada. Wajah Maiko berubah kelam. Ia merebut dokumen itu dan memeriksanya sendiri, lalu membantingnya dengan keras. Sungguh keterlaluan. Dia benar-benar berani. Selena menyaksikan semua itu dengan mata yang berkedip-kedip. Kakak, kau benar-benar sudah tak menginginkan keluarga ini lagi. Bahkan identitasmu sebagai Alara Mahendra pun kau tinggalkan. Ekspresi Valen juga mengeras. Aneh. Bagaimana dia bisa menghapus dirinya dari bukti tempat tinggal? Tangan Martin gemetar karena amarah. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan mencoba menghubungi Alara. Tapi, tidak tersambung. Dia teringat jika Alara telah memblokir semua kontak keluarga. Dengan penuh amarah, Martin melemparkan ponselnya ke lantai. Layarnya hancur berantakan. Anak durhaka, apa dia tidak akan puas sebelum membuatku mati? Martin, tenangkan dulu emosimu. Diana menenangkan sambil menempelkan tangan ke dadanya. Betapa tidak berperasaannya anak itu. Dia bahkan tidak mengakui kami sebagai orang tuanya. Apa dia sengaja ingin memutus hubungan dengan keluarga Mahendra? Maiko menggeram, dia bukan hanya memutus hubungan dengan keluarga ini. Dia sudah tidak lagi menjadi anak dari ayah dan ibu, bahkan bukan kakak kami lagi. Kami tidak memiliki hubungan hukum apapun dengannya mulai sekarang. Diana terkejut. Dadanya terasa sesak. Ia teringat saat Alara kembali ke rumah ini di usia 16. Dengan mata berbinar, Alara memanggilnya, Ibu, untuk pertama kali penuh harapan dan kehangatan. Kapan semuanya berubah? Tatapan Alara berubah. Dari yang penuh antusias, menjadi sedih, kecewa, mati rasa, hingga akhirnya, kosong. Tak ada harapan lagi. Diana kini merasa sulit bernapas. Mungkinkah ini salahku sebagai ibu? Terlalu pilih kasih. Hingga anak kandungku lebih memilih memutus hubungan daripada mengakui keberadaanku. Pikirnya. Tiba-tiba, suara tangis menggema di ruang tamu. Diana menoleh. Selena sayang, kenapa kamu menangis? Selena menangis sesenggukan, ini semua salahku, karena aku yang memindahkan bukti tempat tinggal, Ibu, biarkan aku pergi. Biarkan aku kembali ke keluarga asalku. Mungkin, jika aku pergi, Kak Alara akan kembali. Rasa bersalah Diana terhadap Alara langsung tergantikan oleh kepanikan untuk menjaga Selena. Ia menggenggam tangan Selena lembut. Jangan bicara seperti itu sayang. Ini rumahmu. Aku ibumu. Kau mau kemana? Maiko langsung merangkul Selena. Kamu tak boleh berkata seperti itu. Kamu akan selalu menjadi adikku. Jiro pun ikut bicara, Selena, apa kamu tega meninggalkan kami semua? Dengan mata merah dan berlinang, Selena menjawab pelan, aku juga tak ingin pergi, tapi... Martin ikut bersuara penuh kesedihan, Selena, ayah kandungmu itu penjudi dan pemarah. Dia sekarang di penjara. Ibumu tak menghargaimu hanya karena kamu perempuan. Mereka tidak akan peduli padamu. Kalau kamu kembali, bagaimana kau akan bertahan? Selena menangis, jika kakakku bisa bertahan sejak kecil, aku pun bisa. Diana langsung memeluknya lagi, tidak Selena. Kakakmu sudah terbiasa hidup dalam kesulitan. Tapi kamu selalu kami lindungi. Kamu adalah putri kecilku. Ibu takkan sanggup melihatmu menderita seperti itu. Ingatkan kau saat Alara kembali ke rumah ini, dia mengkhawatirkanmu. Dia tahu orang tuamu akan memperlakukanmu buruk. Dia sendiri yang meminta agar kamu tetap tinggal di sini. Sayang, tetaplah di rumah ini, jangan pernah katakan ingin pergi lagi. Ibu sedih mendengarnya. Selena langsung memeluk Diana erat. Ibu, Valen yang melihat ini hanya bisa mendecak. Cukup drama melodramanya. Kalau kau benar-benar ingin pergi seperti Alara, lakukan saja. Baru aku akan respek padamu. Selena membeku,
lalu kembali menangis keras dalam pelukan Diana. Maiko melotot marah. Valen, jangan bicara begitu pada Selena. Jiro menimpali, dia adikku. Valen, jaga ucapanmu. Valen hanya mencibir. Sudahlah, mari kembali ke topik. Alara sudah benar-benar memutuskan hubungan. Lalu kalian masih bisa putuskan soal pernikahannya. Wajah Martin memerah karena marah, tentu saja. Pernikahan itu tetap berlaku. Aku akan memaksanya kembali lewat bukti tempat tinggal. Diana tampak cemas. Tapi kita bahkan tak bisa menghubunginya. Nomornya diblokir. Dan bukti tempat tinggalnya pun dikirim tanpa alamat pengirim yang jelas. Kita tak tahu di mana dia. Tumpukan foto yang dibawa Valen masih ada di meja, semua menampilkan Alara yang masuk keluar toko mesmerizing, juga materi promosi pembukaan toko tersebut. Martin menatapnya dengan kemarahan membara. Aku akan membuat gadis durhaka itu tahu akibat melawan ayahnya sendiri. Karena toko itu akan dibuka 10 hari lagi, Jiro, kita majukan peluncuran koleksi terbaru Mahendra Corporation. Jadikan di hari yang sama. Jiro terkejut. Ayah, maksudmu, tekan mereka, buat mesmerizing bangkrut di hari pertama. Aku ingin Alara tak bisa cari nafkah di luar, lalu pulang dengan menunduk. Valen hendak menghentikannya, tapi kemudian, berpikir ulang. Kalau Alara kehilangan pekerjaannya, dia tidak punya siapapun lagi. Dan satu-satunya orang yang bisa dia andalkan, adalah aku. Jantung Valen berdebar. Ia mengepalkan tangan. Kali ini, dia tidak menghentikan Martin. Jiro mengangguk serius. Saya mengerti ayah. Saya akan urus semuanya. Mesmerizing tidak akan pernah sempat buka. Dengan kekuatan dan pengaruh Mahendra Corporation, menghancurkan merek kecil bukanlah perkara sulit. Maiko mendengus marah. Saat gadis sialan itu kembali, dia harus minta maaf karena telah memindahkan bukti tempat tinggal. Sementara itu, Selena menyaksikan semuanya, bagaimana keluarga ini memperlakukan Alara tanpa belas kasihan, dan di balik air matanya, ada kilatan kepuasan. Kakak, ini hasilnya. Ini yang kau dapat karena menolakku. Matanya tertuju ke tumpukan foto Alara, lalu tiba-tiba ekspresinya menegang. Cincin, kakak pakai cincin di jarinya. Bisiknya hampir tak terdengar. Cincin itu. Diana menoleh heran. Begitu melihat lebih jelas, jantungnya berdebar kencang. Itu memang cincin, dan dia memakainya di jari manis. Apa yang sedang direncanakan gadis itu? Memakai cincin kawin tentu bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan. Apa mungkin, Bibi? Setelah Valen cepat-cepat sambil tersenyum santai, Alara sengaja memakainya untuk membuatku cemburu, agar aku dilanda kecemburuan. Diana mengerutkan kening. Sengaja. Valen mengangguk. Dulu aku memang pernah berpacaran dengan beberapa wanita, dan dia tampaknya tidak suka itu. Jadi dia pakai cincin agar aku pikir dia sudah menikah. Itu hanya cara untuk memancing reaksi dariku. Tapi tenang saja, Bibi. Aku sudah putus dengan semua mantan pacarku. Diana menghela napas lega. Ternyata Alara hanya sedang memberontak. Ia sempat khawatir Alara benar-benar menikah diam-diam. Maiko yang mendengar penjelasan itu tampak jijik. Mereka sudah berusaha memaksa Alara menerima Valen, tapi ternyata gadis itu malah benar-benar jatuh hati dan cemburu karena masa lalu Valen. Martin mengambil peran sebagai kepala keluarga, langsung memotong, cukup soal cincin itu. Jiro, urusan menekan mesmerizing ada di tanganmu. Pastikan gadis tidak tahu diri itu pulang ke rumah. Jiro menunduk, baik ayah. Pagi itu, Alara sedang menyelesaikan persiapan akhir pembukaan butik mesmerizing. Alvaro telah menginvestasikan dana besar, dan ia tak bisa mengecewakannya. Toko yang disewa Alara sangat luas dan terang. Pakaian-pakaian hasil desainnya sudah dipajang rapi. Di antara semuanya, ada satu gaun istimewa. Dari kain, sulaman, hingga permata dan berlian, semuanya diawasi langsung olehnya. Gaun itu akan menjadi pusat perhatian saat pembukaan. Saat Alara sedang melakukan pemeriksaan akhir, Lily mendekatinya dengan suara pelan. Bos, Anda sudah dengar. Mahendra Corporation memajukan peluncuran produk mereka setengah bulan lebih awal. Sekarang tanggalnya sama persis dengan pembukaan butik kita. Nada Lily terdengar khawatir. Mahendra Corporation adalah raksasa mode dalam negeri, dan peluncuran produk mereka selalu menarik perhatian besar. Kini ketika jadwalnya bentrok, jelas mesmerizing akan kalah sorotan. Alara tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Wajahnya tetap tenang. Sudut matanya terangkat ringan, memancarkan kepercayaan diri. Kamu tahu tentang hubunganku dengan keluarga Mahendra.
Tanyanya perlahan. Lily mengangguk. Tentu aku tahu. Itu sempat menjadi berita besar, putri kandung keluarga Mahendra ditemukan kembali. Tapi, mereka tidak memperlakukanmu seperti keluarga. Mereka lebih menyayangi putri angkat mereka. Lily terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan hati-hati, kalau mereka tahu kamu ada di balik mesmerizing, dan mereka sengaja menjadwalkan peluncuran di hari yang sama, sepertinya mereka benar-benar ingin menargetkanmu. Alara hanya tersenyum tipis, tangannya membelai gaun mewah yang tergantung. Tatapannya menyipit tajam. Siapa yang mencari masalah, akan menemukannya. Biarkan mereka lihat siapa yang akan menyesal. Lily menggigil mendengar nada suara itu. Meski Alara masih sangat muda, aura tenang dan dinginnya seperti seseorang yang telah mengalami banyak luka dan kehilangan. Namun, kata-kata Alara membuat Lily teringat sesuatu yang penting. Alasan utama publik menanti peluncuran produk Mahendra adalah satu nama, Ross, sang desainer legendaris. Tapi sekarang, Ross telah bergabung dengan Mesmerizing dan menjadi kepala desain mereka. Tanpa Ross, apa Mahendra Corporation masih punya daya tarik sebesar dulu? Kantor pusat Mahendra Corporation. Maiko menerobos masuk ke kantor presiden dengan antusias. Jiro, kau tidak akan percaya siapa yang kutemui saat makan malam bersama Selena. Jiro menoleh dari balik tumpukan dokumen. Siapa? Maiko berseri-seri. Olivia, putri dari keluarga Dirgantara. Ia mendekat ke meja kerja Jiro, suaranya penuh semangat. Saat kami makan malam, kami tak sengaja bertemu Olivia dan temannya. Saat mengikuti mereka, kami mendengar Olivia berkata, tentu saja aku harus mendukung merek pakaian kakak iparku. Dia pasti bicara soal Selena. Jiro terkejut. Kau yakin? Tentu. Jawab Maiko. Dia sebut, kakak ipar, dan merek pakaian. Itu pasti Selena dan Alvaro. Selena yang ikut mendengar hanya bisa menunduk malu, pipinya merah padam. Olivia benar-benar memanggilmu kakak ipar, gumam Maiko geli. Jiro berpikir serius. Olivia dulunya pelanggan setia Mahendra, karena menyukai desain Ross. Tapi dia belum pernah hadir di peluncuran produk kita sebelumnya. Kali ini dia datang langsung, itu akan meningkatkan pamor kita secara drastis. Olivia bukan orang sembarangan. Dia sosialita nomor 1 New York, memiliki agensi hiburan ternama, dan dikenal luas di media sosial. Jika Olivia membuat salah satu artisnya mengenakan gaun dari Mahendra Corporation di karpet merah, dampaknya akan luar biasa. Maiko mengeluh, sayang sekali kami tidak sempat menyapanya. Selena terlalu malu menarikku pergi. Selena mendesah dan menatap Maiko, dalam situasi seperti itu, aku benar-benar tak berani. Maiko tertawa. Kalau Olivia memanggilmu kakak ipar saat peluncuran nanti, kamu mau jawab apa? Maiko, protes Selena, wajahnya makin memerah. Jiro ikut tertawa. Sudahlah, jangan ganggu Selena. Aku akan bersiap menyambut Olivia sebaik mungkin. Hari peluncuran pun tiba, hari yang sama dengan pembukaan butik Mesmerizing. Acara peluncuran produk baru Mahendra Corporation dipenuhi dengan gemerlap cahaya dan dekorasi mewah. Jiro mengundang seluruh media mode ternama, tidak hanya untuk meningkatkan citra Mahendra Corporation, tetapi juga untuk mengalihkan perhatian media dari pembukaan Mesmerizing. Tak hanya wartawan, para klien VIP, terdiri dari sosialita kelas atas dan wanita-wanita elit juga hadir mengenakan gaun-gaun mewah. Mereka adalah pelanggan setia yang kerap memesan koleksi haute couture Mahendra Corporation. Di tengah kerumunan, para wartawan berdiri rapat, kamera siap siaga, bagaikan kawanan lebah mengitari bunga. Di sudut ruangan, beberapa dari mereka berbisik penuh rasa ingin tahu. Kenapa peluncuran produk ini dimajukan setengah bulan? Siapa yang tahu? Mungkin mereka percaya diri dengan koleksi musim ini. Aku rasa karena Ross. Mungkin dia telah menciptakan karya luar biasa. Aku harap begitu, aku penggemar berat Ross. Aneh juga, dari sekian banyak brand besar, kenapa Ross hanya memilih Mahendra? Kudengar dulu Mahendra hampir jatuh. Tapi Jiro sendiri yang mendekati Ross. Dan luar biasanya, Ross langsung menyetujui kerjasama, tanpa melirik brand-brand besar lainnya. Keberuntungan memang berpihak pada mereka. Ngomong-ngomong, seperti apa sih sebenarnya wajah Ross? Yang aku tahu, dia perempuan. Diam, acaranya mulai. Biasanya direktur merek akan membawakan pembukaan. Tapi kali ini, Jiro sendiri yang naik ke atas panggung, menunjukkan betapa pentingnya acara ini baginya. Selamat datang di peluncuran koleksi terbaru dari Mahendra Corporation.
Hari ini, kami mempersembahkan koleksi gaun mewah terbaru dari tim desainer kami. Setelah sambutan singkat, Jiro memperkenalkan konsep desain dan menegaskan bahwa gaun-gaun ini adalah hasil karya para desainer internal mereka. Staf yang mengenakan seragam serasi mulai mendorong rak-rak berisi gaun ke panggung. Setiap gaun dipamerkan satu per satu. Awalnya, para wartawan berebut memotret. Namun antusiasme itu perlahan surut. Sesuatu terasa tidak beres. Desainnya, bukan gaya Ross. Setuju. Terlalu biasa. Mungkin ini belum puncaknya. Gaun dari Ross pasti ditampilkan terakhir. Mudah-mudahan, tapi tetap saja, aku mulai khawatir. Aku ingin melihat karya Ross secepatnya. Di kursi VIP, para wanita elegan juga tampak kurang tertarik. Gaun-gaun itu memang bagus, tapi tidak ada yang istimewa. Semuanya terasa biasa saja. Melihat reaksi para tamu, Jiro semakin yakin, Mahendra tidak bisa hidup tanpa Ross. Setelah rangkaian gaun pertama ditampilkan, Jiro kembali ke panggung. Hadirin sekalian, koleksi berikutnya sangat istimewa. Ini adalah karya adik saya, Selena. Selena adalah talenta luar biasa di departemen desain kami, juga peraih peringkat ketiga di kompetisi desainer baru. Saya harap kalian menyukai desain-desainnya. Gaun-gaun rancangan Selena mulai ditampilkan. Para wartawan tampak tertarik. Mereka mengenal Selena. Dia juga anggota keluarga Mahendra. Tapi bukankah ada putri kandung Mahendra juga? Di mana dia? Di kursi VIP, pujian mulai terdengar, tidak buruk. Desain Selena jauh lebih cantik dari sebelumnya. Putri kandung Mahendra katanya juga belajar desain, tapi jelas tidak selevel Selena. Beruntung mereka punya Selena. Masa depan Mahendra akan cerah. Namun, seorang wanita bergaun merah mendengus. Kalian terlalu menyanjung. Desain Selena tidak sehebat itu. Kelompok wanita itu terlihat canggung. Thelma, kamu belak-belakan sekali. Wanita itu, Thelma, juga dikenal sebagai Ki Jae-woo, menyeringai. Kalian cuma memuji karena dia saudara Jiro. Dan menghina putri kandungnya karena tidak disukai. Tapi desain-desain ini, tidak ada yang menarik. Bahkan tidak sebanding dengan satu jari Ross. Bahkan, satu jari kakinya pun tidak. Seorang wanita bergaun biru mengangguk. Setuju. Gaun-gaun ini tidak menggugah selera beli. Di belakang panggung, Selena diam-diam mengintip. Mendengar komentar pedas itu, matanya memerah. Maiko, aku sudah berusaha keras, tapi aku tetap tidak bisa menyaingi Ross. Apa aku benar-benar tidak berguna? Maiko menepuk bahunya, berusaha menghibur. Kamu sudah hebat. Ross itu luar biasa. Bahkan banyak desainer besar kalah oleh bakat alaminya. Selena tersenyum getir, air mata menggantung di matanya. Aku tahu kamu akan selalu ada untukku. Sudah pasti. Kalau bukan aku, siapa lagi? Maiko tersenyum, mencoba tetap tenang. Di kursi VIP, para sosialita mulai gelisah. Presiden Jiro, tolong hentikan suspense ini. Kami sudah menunggu setengah jam. Tunjukkan desain Ross. Itu yang ingin kami lihat. Jika temanya anggun seperti biasa, aku pasti pesan di tempat. Jiro tahu semua mata tertuju pada Ross. Semakin banyak yang menantikan kehadirannya, semakin sulit menyembunyikan kenyataan bahwa Ross tak lagi bekerja dengan Mahendra. Wajah Jiro mulai tegang. Ia berulang kali mengecek ponselnya. Tak ada pesan dari Ross. Di momen genting ini, dia hanya bisa menggertakkan gigi, dan memaksakan pertunjukan terus berlanjut, meski ia tahu, seperti menggiring bebek naik panggung, hasilnya akan canggung dan tak memuaskan.